Ya Bapak Ibu, hari ini saya mau bagian firman Tuhan yang berjudul kasih yang tidak masuk akal. Ya. Saya mau bicara tentang kasih Tuhan yang disebut dengan, mungkin bisa disebut dengan istilah crazy love. Kasih yang gila, yang tidak masuk akal. Bagaimana kita melihat kasih itu? Saudara pasti tahu merujuk kepada apa yang saya maksud. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk memahami, melihat hari ini, melihat bahwa kasih yang tidak masuk akal itu telah terjadi bagi hidup saudara dan saya. Amin. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan terbesar sepanjang masa, ya, yang pernah terjadi dalam dunia ini, yang kemudian menjadi hal yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang gak bisa dihapuskan dari iman dan kepercayaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi ini suatu peristiwa, ya, di kayu salib yang terbesar, kematian yang terbesar, pengorbanan yang terbesar, itu lebih tepatnya pengorbanan yang terbesar sepanjang masa. Ya, kalau kita lihat, kita menghubungkan hal ini dengan apa yang terjadi di dalam dunia saat ini, banyak orang yang berpusat kepada dirinya sendiri. Sehingga kata berkorban itu adalah sesuatu yang sangat hampir susah untuk bisa diterapkan, untuk bisa kita ikuti atau bisa kita upayakan dan kita lakukan. Karena apa? Karena manusia selfish, berpusat pada dirinya sendiri. Kalaupun kita berbicara tentang pengorbanan itu, Bapak Ibu, akan dilakukan apabila hal itu ada sesuatu yang diuntungkan. Betul? Betul ya? Halo? Ya, kalau kita bicara pengorbanan itu adalah tindakan yang mungkin menguntungkan diri kita, maka kita akan mungkin mau. Tetapi yang terjadi adalah seringkali bahwa berkorban itu jarang sekali terjadi menguntungkan diri sendiri. Berkorban itu pasti akan membawa keuntungan bagi orang lain. Betul atau tidak? Kalau kita berkorban, pasti yang mendapatkan keuntungan itu adalah orang lain. Saya berkorban untukmu, saya sudah berikan sesuatu untukmu. Dan biasanya kalau berkorban itu Bapak Ibu tidak pernah untung, tetapi hasilnya adalah rugi. Namanya juga berkorban, masa berkorban untung? Ya kan? Kalau mau untung itu jualan, investasi, ya kan? Ini berkorban, ya. Kacamata saya kabur. Kacamata yang saya keren patah, Bapak Ibu. Jadi ini pakai yang nggak keren. Saudara, kalau ada yang sadar, tapi nggak ada yang sadar kayaknya. Dari seluruh jemaat ini nggak ada yang perfeksionis kayak saya, yang bisa menyadari, wah, kacamata Bapak ganti gitu kan. Sudah lama ini, udah berbulan-bulan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, berkorban itu biasanya adalah sesuatu yang seringkali tidak menguntungkan, bahkan menguntungkan orang lain. Bahkan dihubungkan dengan dunia yang berpusat pada diri sendiri, pengorbanan bukanlah sesuatu yang populer. Betul ya? Bahkan orang itu akan lebih baik mendengar berita di gereja, ya, berita tentang bagaimana supaya diberkati atau langkah-langkah untuk diberkati daripada langkah-langkah untuk berkorban. Ya kan? Natural aja kita, langkah-langkahnya supaya bisa berkorban, ya itu akan kurang populer daripada langkah-langkah supaya kita bisa diberkati. Ya. Nah, hari ini saya akan bagian firman Tuhan tidak terlalu lama Bapak Ibu. Saya hanya mengajak saudara untuk merefleksikan bagaimana tentang kasih Yesus, suatu pengorbanan yang dia buat bagi saudara dan saya. Ada orang yang berkorban karena terpaksa. Ada kan? Berkorban karena terpaksa. Ada orang yang berkorban karena dipaksa. Harus sumbangan, harus dipaksa. Kalau tidak, ada ancaman. Dipaksa untuk kita berkorban, dipaksa untuk kita memberi, dipaksa untuk kita menabur. Tetapi karena ada orang yang terpaksa, tapi ada juga yang suka rela karena kesadaran hatinya. Ya kan? Yuk Bapak Ibu, mari kita menabur. Ada yang merasa terpaksa, atau ada ancaman dipaksa. Ya, misalnya contohnya instansi misalnya apa gitu kan. Saudara mengerti maksud saya?
Atau bisa juga Bapak Ibu orang berkorban karena ada sesuatu yang diuntungkan, seperti yang saya tadi katakan di awal, ya. Memang lebih mudah kalau kita berkorban itu, Bapak Ibu, karena kita berkorban untuk orang yang kita kasihi. Betul ya? Nah, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berkorban untuk orang yang kita kasihi, sejujurnya bahwa pengorbanan itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya hal yang mudah untuk kita lakukan. Kalau orang itu adalah orang yang kita kasihi, bisa kita lakukan. Akan sangat gampang untuk kita melakukannya kalau orang itu adalah orang yang kita kasihi. Atau yang kedua, kita akan bisa berkorban jikalau kita tahu bahwa orang yang dimana kita akan berkorban kepadanya akan suatu saat membalas pengorbanan kita kepada kita. Ya kan? Iya kan? Gak apa-apa. Contohnya, kalau kita musim pilkada, ya kan? Saudara kan jor-joran ratusan juta miliaran, yang dimana engkau tahu bahwa suatu saat nanti orang yang kita dukung adalah menang dan kita akan mendapatkan keuntungan lagi. Betul atau tidak? Saudara setuju? Amin. Betul? Jadi yang pertama karena orang itu orang kita kasih, yang kedua karena kita tahu bahwa orang itu akan bisa membalas pengorbanan kita. Nah, itu pemahaman tentang pengorbanan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang Yesus buat untuk kita, ya, apa yang Yesus buat bukanlah untuk hal-hal yang tadi saya katakan di atas. Dia berkorban untuk semua orang, untuk dunia ini. Dia berkorban bukan untuk dipaksa, dia berkorban bukan karena terpaksa, dia berkorban bukan karena untuk satu keuntungan. Dia berkorban bukan karena ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia berkorban untuk dunia. Bahkan untuk orang yang mengasihi dia maupun yang tidak mengasihi dia, itu dia lakukan. Tuhan Yesus berkorban untuk orang yang membunuhnya. Halo? Dia berkorban untuk orang yang untuk orang yang meludahi dia. Saudara ingat 4 hari sebelum Yesus disalibkan, waktu itu dia masuk ke Yerusalem, dia datang ke Yerusalem, dia menaiki seekor keledai, dan orang-orang di Yerusalem menyambut dia dan meletakkan daun palem, baju pakaian atau semuanya untuk kayak semacam istilah kita sekarang karpet merah untuk jalan di mana keledai Yesus lewat, dan orang-orang mengeluhkan Yesus, mengeluhkan, Hosana, Hosana bagi dia, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi dia, bagi anak Daud. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Tetapi 4 hari, di hari Jumat, di hari 4 hari sebelumnya mereka melakukan hal itu, tapi di hari Jumat orang yang sama juga berteriak, crucify him, crucify him, salibkan dia, salibkan dia. Halo Bapak Ibu. Nah, jadi kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus berkorban bukan untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya. Tuhan Yesus berkorban bukan untuk sesuatu kepentingan tertentu yang membawa keuntungan. Tetapi pengorbanan Yesus yang dilakukan adalah pengorbanan yang semata-mata hanya dia lakukan untuk kepentingan saudara dan saya. Amin. Dia berkorban untuk orang yang mengasihi dia berkorban untuk orang yang tidak mengasihi dia berkorban untuk orang yang membunuh dia berkorban bagi orang yang menolak dia berkorban bagi orang yang meludahi dia berkorban bagi orang yang menampar dia, dan dia juga berkorban bagi orang yang menangis, bersedih hati melihat penderitaannya. Dan sama sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 45-46. Ini sesuatu yang dia pernah katakan. Apa yang pernah dia katakan dan dia melakukannya di Matius 5 ayat 45 sampai 46. Coba kita buka. Matius 5 ayat 45 dan 46. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang, sama-sama kita baca dari awal, 1, 2, 3. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi Yesus mengajarkan tentang apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Dan dia melakukannya. Melakukan apa? Dia mengasihi orang, mengasihi orang yang tidak mengasihi dia. Dia berkorban kepada orang yang tidak mengasihi dia. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita melakukannya, mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan mengatakan, apa upahmu? Karena semua orang akan mudah melakukannya. Tapi bagaimana dengan kita yang dituntut, dalam tanda petik, yang diberikan perintah oleh Tuhan melalui firman-Nya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah orang yang membenci kamu. Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Jika orang meminta bajumu, kasih jubahmu. Itu yang diajarkan dalam hukum kasih. Bukan dalam hukum kasih, itu yang diajarkan dalam hukum Taurat, tapi diterapkan dalam kehidupan kasih, dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki kasih, maka perbuatan-perbuatan hukum itu tidak susah untuk kita lakukan, karena kita memiliki kasih yang ada dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini ayat yang saya mau bagikan, yang kita mau lihat dalam Lukas 23 ayat 33. Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Kita baca, kita lihat. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dia yang lain di sebelah kirinya. Lanjut, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu." Taruh dulu, ya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Perhatikan kembali di ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalib Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya dan yang sebelah kirinya. Perhatikan, Yesus disalibkan di tempat yang ditonton oleh orang. Ayat yang ke-30, sebentar saya buka di kitab saya. Lukas 23 ayat yang ke-34. Nah, perhatikan kalimat Yesus. Yesus berkata, sama-sama kita ucapkan kalimat Yesus. 1, 2, 3. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus itu disalibkan, Bapak Ibu, di pinggir jalan. Apa maksud dan tujuannya? Ada maksud dan tujuannya. Supaya Tuhan Yesus dipermalukan. Itu tujuannya. Amin. Jadi penyaliban Yesus ditonton oleh semua orang. Penyaliban Yesus ditonton oleh banyak orang. Dan coba saudara bayangkan, jangankan peristiwa penyaliban seperti itu, yang orang kecelakaan aja tumbur manusia. Ya kan? Berhenti di jalan. Apalagi ada pembunuhan, penyaliban. Saudara bisa bayangkan seluruh Yerusalem, tempat Yesus disalibkan, itu begitu gempar dan heboh. Dan itu menjadi tontonan, dan di mana orang berdesak-desakan. Tonton saja kayak film-film apa yang kita bisa tonton, The Passion of Christ atau film-film Yesus yang lain, yang bisa menggambarkan bagaimana begitu banyaknya manusia menonton, melihat, menyaksikan tentang bagaimana seseorang yang dipermalukan, yang disalibkan. Halo Bapak Ibu. Pertama yang kita lihat, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin setelah Yesus dinyatakan tidak bersalah, bahkan Pontius Pilatus itu tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Tidak menemukan. Semua orang diam 1000 bahasa.
Seluruh murid-murid Yesus diam 1000 bahasa. Tidak ada yang berani membela Yesus. Tidak ada. Bahkan seorang yang bernama Yohanes, yang berjalan mengikuti Yesus sampai ke salib, terdiam 1000 bahasa. Tidak berani berkata-kata. Dia tidak bersalah. Gak ada. Apalagi Petrus, boro-boro menyatakan tidak bersalah. Justru dia menyangkal dan mengutuki Yesus di malam itu. Tidak ada. Bahkan Pilatus melemparkan kepada Herodes. Herodes melemparkan kepada Pilatus. Yesus kayak pingpong di malam itu. Semua mereka tidak menemukan kesalahan apa yang layak, yang setimpal diberikan kepada Yesus untuk dikrusipai, untuk disalibkan, untuk dibunuh. Gak ada. Hanya satu orang yang berani menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Dan itu pun tidak diumumkan di halayak ramai. Siapa dia? Siapa dia? Istri Pontius Pilatus. Istri Pontius Pilatus itu dapat mimpi. Dan Tuhan dalam mimpinya bahwa dia tidak bersalah. Dan dia bilang kepada Pontius Pilatus, jangan kamu salibkan dia. Jangan, saya pakai bahasa saya, jangan kamu bunuh dia. Karena yang orang yang punya berhak memutuskan, crucify, salibkan, or not, adalah Pontius Pilatus. Halo? Dia yang berhak. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus, kata mereka. Yesus yang bisa mengatakan, salibkan Barabas, bebaskan Yesus. Tapi dia tidak melakukannya. Tetapi istri Pontius Pilatus mengatakan, jangan kau salibkan dia, jangan kau bunuh dia, karena dia orang yang tidak bersalah. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Bahkan Herodes tidak menemukan kesalahannya. Tetapi orang-orang, Bapak Ibu, menuntut supaya dia disalibkan. Orang-orang menuntut supaya dia dibunuh. Orang-orang menuntut supaya dia disalib. Maka berteriak, crucify, salibkan. Yesus adalah orang yang tidak bersalah dan dinyatakan bersalah. Dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi. Dan ingat, cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus bukan cambuk biasa. Cambuk yang mengoyak daging. Bukan cambuk kain gitu, kain atau apa sih? Atau rotan atau apa, kayu gitu. Tapi ini cambuk yang mengoyak dagingnya. Saudara tahu, sudah sering saudara dengar apa yang saya bagikan tentang cambuk Yesus. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, dia nibang kotai duri. Bahkan dia memikul salib, berjalan dan dipermalukan, diolok-olok. Bahkan Bapak Ibu, di malam itu, di hari itu, hari di mana tidak ada satupun mujizat yang terjadi. Di hari-hari sebelumnya dia dielulukan. Di hari-hari sebelumnya dia dicari-cari. Di hari-hari sebelumnya orang-orang Yerusalem berduyun-duyun untuk mencari dia, untuk berseru-seru, untuk mengeluh-elukan dia. Tetapi di hari itu, no miracle, tidak ada mujizat satupun. Mujizat secara jasmani tidak ada, tetapi ada mujizat secara rohani yang terjadi, yaitu mujizat keselamatan yang diberikannya kepada setiap kita di hari dia mati, di hari Jumat itu. Amin. Orang yang tadinya dielu-elukan, di hari itu dihina dan diolok. Yang tadinya dipuji-puji, di hari itu dia diludahi. Dan di saat-saat seperti itu, ketika dia memikul salib, dia berjalan dipermalukan, dia dihina sehabis-habisnya. Dan bagaimana mungkin? Bapak Ibu, kalau saya khotbah gini saya gak bisa tahan. Sorry. Oh, haleluya, yes. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia bisa mengampuni, makanya saya katakan kasih yang tidak masuk akal, crazy love. Saya mau sampaikan hal ini. Jikalau Yesus melakukannya, bukan berarti hanya dia yang bisa melakukannya, tetapi firman Tuhan mengatakan, aku diam di dalam kamu, Christ in you.
Artinya kita juga bisa memiliki the same love, kasih yang sama, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak butuh keuntungan. Kalau kita bisa memiliki kasih agape, kasih yang dimiliki Yesus, kita nggak bisa melakukannya, Yesus bisa melakukannya. Dan dengar kabar baiknya, Yesus ada dalam diri saudara dan saya. Saya tidak hanya membagikan firman Tuhan yang menghibur saudara, yang menyatakan, oh Yesus luar biasa. No, tidak hanya seperti itu. Tetapi satu hal, goal daripada apa yang kita pahami, kita juga bisa melakukannya. Kalau kau bisa memaknai, meresapi tentang kasih yang Tuhan buat dalam diri saudara di saat ini. Dia dihina sehabisnya. Bagaimana mungkin dengan sudah diperlakukan seperti itu, dia tetap bisa berkata, forgive them, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saudara tahu bahwa permohonan tersebut adalah permohonan yang sangat sulit untuk diucapkan. Amin. Betul. Terutama kalau hati kita penuh dengan dendam, kalau hatimu penuh dengan sakit hati, kalau hatimu penuh dengan amarah, kalau hatimu penuh dengan kotoran, kalau hatimu penuh dengan kejengkelan, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan forgive them? Because they don't, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Halo Bapak Ibu? Yes. Jadi dengan mengatakan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu sebuah statement yang powerful yang diucapkan Yesus. Itu bukan kebetulan ditulis dalam Alkitab dalam ayat ini. Itu bukan karena kebetulan ditulis dan diucapkan di situ. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat penting ditulis dalam Alkitab. Sangat penting, very important. Sangat penting. Dan hal itu bisa diucapkan oleh hati yang penuh dengan kasih. Hati yang clean, bersih. Tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa benci. Saya bisa balas orang yang aniaya saya di beberapa waktu yang lalu. Dan banyak orang dukung saya, bahkan petinggi-petinggi yang di provinsi pun dukung saya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu I have love of God. Kalaupun saya tidak membalasnya, tidak ada yang rugi pada diri saya. Kalaupun saya membalasnya, saya kasihan, ada hal yang banyak kerugian yang dialami oleh orang-orang itu. Betul? Saya tidak menyombongkan apa yang saya perbuat. Setidaknya saya pernah, atau setidaknya mungkin kita harus, bahkan sampai pada titik kita bisa mengalami kasih yang tanpa menuntut balas. Amin, Bapak Ibu. Jadi, saudara perhatikan, hal itu bisa terjadi, ditulis, ya, karena itu penting bagi kita, dan itu seperti semacam suatu doa atau permohonan Yesus, ya, yang diucapkannya, dan itu menunjukkan, menggambarkan kebesaran hati Yesus, dan itu menunjukkan bahwa clean, bersih, murni kemurnian hati Yesus. Sebab tidak mungkin hal tersebut bisa diucapkan kalau kita memiliki hati yang dendam, hati yang benci, hati yang kotor, ada amarah, ada sakit hati dan berbagai macam. Gak mungkin kalimat itu bisa kita ucapkan. Halo Bapak Ibu, amin. Dia mengucapkannya bukan karena ia tidak bisa membalas. Dia mengucapkannya karena dia penuh dengan kasih. Yesus mengucapkan kasih, hal itu menunjukkan betapa besar kasihnya. Dia mengucapkan itu, dia melakukannya bukan karena dia tidak bisa membalas. Dia bisa kutuk pohon ara, dan pohon ara itu menjadi terkutuk, menjadi mati. Betul? Dia bisa pernah kutuk pohon ara. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, Tuhan, kita panggil aja mungkin malaikat dari surga, kirim api untuk menyambar orang ini, orang-orang Samaria. Tuhan mengatakan tidak. Halo? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita betul-betul mengikuti Yesus,
Kita betul-betul siap untuk hidup dalam kasih. Amin. Mengikuti Yesus tidak hanya berbicara tentang hidupmu diberkati, tetapi goalnya memiliki kasih yang dimiliki Yesus. Sampai pada titik itu, kalau kita memiliki kasih pada yang dimiliki Yesus, kita tidak akan mungkin menyakiti hati istri kita. Kamu tidak akan mungkin menyakiti hati suamimu. Kami tidak akan mungkin berkhianat kepada pasanganmu. Kamu tidak akan mungkin jahat terhadap anak-anakmu. Karena apa? Sekalipun engkau melihat kejahatan, kekurangan pasangan suami istrimu, jikalau engkau memiliki kasih Kristus di dalam hatimu, engkau tidak akan balas dia. Kita tidak akan balas pasangan kita. Kita tidak akan jahat dengan dia kalau kita bisa memiliki kasih itu. Jadi jangan lihat apa yang dia perbuat. Jangan lihat apa yang manusia perbuat. Tapi lihatlah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hati kita. Itu yang akan membuat kita merdeka. Membuat kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih yang tidak masuk akal ini. Tetapi kabar baiknya, engkau bisa melakukannya. Engkau bisa melakukan kasih ini karena Yesus ada dalam dirimu. Bukan karena engkau, tapi karena Tuhan. Syaratnya hanya percaya dan mau. Amin. Jadi Yesus bukan dia tidak bisa membalas, dia pernah kutuk pohon ara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memutuskan untuk menerima itu. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang dikerjakannya. Ada sesuatu yang lebih hebat yang dikerjakan Yesus, yang luar biasa. Suatu visi, suatu rencana yang begitu dahsyat. Dan dia meminta supaya kita diampuni, supaya mereka diampuni. Menunjukkan dia hatinya besar, menunjukkan kemurniannya, menunjukkan kebesaran hatinya, belas kasihnya. Karena apa? Karena tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kasih menuntut pengorbanan. Kasih Tuhan itu disebut dengan kasih agape, Bapak Ibu. Amin. Apa kasih agape? Kasih tanpa apa? Kok terpukau semuanya? Kasih agape Bapak Ibu? Tanpa syarat. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Ya. Dan kasih inilah kasih yang sulit untuk dipahami oleh akal pikiran manusia. Makanya saya judul kasih yang tidak masuk akal. Amin. Dan lebih bisa disebut sebagai kasih yang gila, the crazy love. Kasih yang tidak masuk akal. Bahkan kasih itu membuat orang-orang Farisi, membuat ahli-ahli Taurat cemburu. Saudara, saya akan tunjukkan bahwa karena kasih agape ini pun bisa membuat orang cemburu dengan hidup saudara dan saya. Halo, kita bisa lihat contoh di Alkitab. Orang-orang Farisi, ahli Taurat cemburu dengan Yesus. Dia mengatakan dia berjumpa dengan orang yang berdosa, dia berjumpa dengan perempuan yang pelacur, dia berjumpa dengan orang lumpuh dan mengatakan dosamu diampuni, dosamu sudah diampuni. Dan mereka mengatakan bagaimana mungkin dia bisa mengampuni dosa orang. Bapak Ibu, saudara perhatikan, dengar nih baik-baik. Kenapa ahli Taurat, kenapa orang Farisi sangat membenci Yesus? Kenapa? Karena mereka kalah saingan. Dan mereka cemburu. Coba saudara bayangkan, hari ini kau jadi pendeta terkenal, luar biasa, orang memuja-muja kamu. Tiba-tiba ada orang yang datang yang lebih hebat daripada kamu, dan orang berbalik mengejar-ngejar dia. Bagaimana perasaanmu? Sebelum ada Yesus, mereka dipuja, mereka diagung-agungkan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat sebagai orang suci, orang hebat. Dan ketika datang Yesus, orang yang membuat mujizat yang tidak pernah dibuat satupun oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak pernah satupun imam-imam menyembuhkan orang sakit. Di hari itu ketika Yesus datang, dia bikin mujizat pertama, air menjadi air anggur. Dia bikin mujizat orang kusta sembuh di dalam khotbah beberapa minggu yang lalu. Dan mereka cemburu. Motifnya hanya satu, cemburu. Itu terjadi karena kasih agape. Yesus tidak melakukan yang seharusnya dilakukan oleh hukum Taurat. Dia justru mengampuni orang yang bersalah. Dia justru mengampuni orang yang berdosa. Betul? Dan itu terjadi. Dia mengatakan kepada perempuan pelacur, dia berbicara kepada orang-orang lumpuh, dia bicara kepada orang yang berdosa, dosamu sudah diampuni.
Bahkan cerita anak yang hilang jadi contoh bagi kita. Anak yang disulung, apa yang terjadi pada anak sulung? Dia cemburu kepada adiknya yang meninggalkan rumah, menghabiskan harta warisan, berpoya-poya, nggak bikin apa-apa, nggak buat apa-apa untuk orang tuanya, untuk ayahnya yang nggak bantu urus ternak, nggak bantu urus kebun, nggak bantu semuanya. Tiba-tiba datang dipuja-puja oleh ayahnya. Tiba-tiba datang dikasih, diberi jubah ungu, dikasih cincin, dibuat pesta, dibunuh. Bukan dibunuh apa? Dikorbankan, disembelih maksud saya, binatang untuk pesta. Dan tiba-tiba anak sulung datang dan melihat, "Papa, kenapa kau buat ini? Kau nggak pernah buat ini untukku, untuk berpesta dengan teman-temanku." Cemburu. Karena kasih agape yang ditunjukkan dalam perumpamaan itu yang diberikan ayahnya kepada anak yang bungsu. Kepada anak, kepada adiknya yang menghabiskan hartanya, dia cemburu. Jadi kasih agape Bapak Ibu sering membuat orang yang lebih senior itu menjadi cemburu, merasa cemburu. Orang yang lebih suci merasa cemburu. Bukankah itu bisa terjadi dalam pelayanan? Bisa terjadi. Halo. Orang yang lama, tiba-tiba ada orang baru lebih bertalenta, diberikan kepercayaan pada yang lama. Yang lama merasa cemburu. Atau dalam dunia kerja kita, bisa saja terjadi seperti itu. Mari saya persiapkan hati kita untuk memiliki kasih agape. Jikalau kayaknya ada orang yang lebih diapakan lebih daripada kita, it's okay. Kita percaya pada kasih agape, kita percaya pada kasih Tuhan untuk tidak selalu kayak semacam ada kebencian, dendam kepada orang-orang yang kayaknya lebih dipromosikan dari hidup kita. Gak apa-apa, terima saja. Walaupun kadang menyakitkan, tapi saya berharap akhiri dengan menerima, karena ada kasih dalam hatimu. Ya udah gak apa-apa. Saya percaya bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ingat baik-baik hari ini. Kasih agape tidak bisa pudar, walaupun disakiti. Kasih agape bisa menanggalkan kebencian. Kasih agape tidak bisa pudar walaupun disakiti. Kasih agape bisa menanggalkan kebencian, bisa menanggalkan dendam dan sakit hati, bisa melepaskan semua dendam dan sakit hati. Dan kasih itu yang digambarkan oleh Yesus Kristus, yang disampaikan dalam firman ini. Ayat 36 sampai 38. Coba ayat 36 sampai 38. Lukas 23. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Perhatikan, bahkan Bapak Ibu, salib itu digambarkan seperti orang yang salib itu digambarkan tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang, ya. Karena apa? Karena salib itu sesuatu hukuman, sebuah hukuman untuk orang-orang jahat. Disalib di depan orang banyak. Tadi saya sudah katakan, orang lalu lalang, supaya orang bisa melihat dan bisa menjadi contoh. Ini loh ganjarannya kalau orang jahat. Salib itu adalah hukuman yang dimana orang itu akan diolok-olok. Nah, bahkan ada orang yang di kiri kanan Yesus yang mengatakan, Bapak Ibu, mereka mengolok-olok Yesus. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka mengunjukkan anggur asam. Ada orang-orang yang mengolok-olok Yesus dan bahkan mengatakan, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Dan bahkan di ayat 39 sudah bisa lihat, ada juga orang yang disalib di samping kiri kanan Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, ya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Seorang penjahat menghujat Yesus. Dan ingat baik-baik, salib itu adalah sebuah penghukuman, dan penghukuman untuk mendatangkan kematian. Bukan suatu penghukuman yang hukum sudah selesai, bebas. Enggak, ini mati Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kematian yang dilewati melalui dipermalukan, dihina dan diolok-olok. Itu salib. Halo? Dan bahkan orang yang jahat pun, yang seharusnya wajar untuk disalib, dihukum, itu mengolok Yesus.
Ya kan? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya ayat 40, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41. Kita memang selayaknya, berarti yang kalimat ini, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Perhatikan, buat orang yang samping kiri kanan Yesus Kristus, salib adalah ganjaran, bayaran atas apa yang mereka perbuat untuk kesalahan mereka. Oke, Bapak Ibu? Halo? Tapi buat Yesus, artinya bukan untuk membayar ganjaran atas kesalahannya, tetapi untuk membayar dosa saudara dan saya. Untuk membayar kesalahan kita, Bapak Ibu. Salib untuk menebus kita dari kutuk, dari kematian, dan bahkan goalnya adalah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Karena kita sudah berdamai, nggak ada lagi hukuman. Makanya tidak ada penghukuman bagi orang yang dalam Kristus Yesus. Kedua kiri kanan itu layak untuk disalibkan, setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Itu adalah ganjaran dari atas apa yang mereka perbuat. Tapi Yesus, coba kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19. Yesus tidak layak untuk menerima itu. Tidak bersalah. Pontius Pilate mendeklarasikan, aku tidak bertanggung jawab atas semua ini. Dia tidak bersalah, tidak ada salah yang kutemukan pada dirinya, dan dia mencuci tangannya. Dan orang yang sebelumnya mengeluh-elukan dia berteriak, crucify him, salibkan dia. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-19, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan, kalau orang-orang ini diperhitungkan pelanggarannya itu setimpal, tapi Yesus pada saat dia disalib, ia membayar pelanggaran kita. Sehingga kalau kita percaya pada perbuatannya, maka pelanggaran kita itu dihapuskan, itu katanya. Halo Bapak Ibu, pertanyaannya, masa sih segampang itu? Hanya percaya lalu dihapuskan? Saya jawab, ya, memang sangat segampang itu. Ayat 42, perhatikan, di Lukas pasal 23 tadi. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sama-sama, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saya katakan, keselamatan itu, pendamaian itu, kita peroleh dengan cara segampang itu. Ya, segampang itu. Penjahat sebelah kanan Yesus ini mengakui keberadaan Yesus sebagai Raja. Penjahat ini, perhatikan Bapak Ibu, belum pernah masuk gereja BFA Kasongan. Belum pernah ikut Pondok Daud. Belum pernah ikut Fresh Cell. Tapi dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan berarti saudara lakukan seperti dia ya. Ya, saya tidak sedang mengajarkan saudara, oh nggak apa-apa, lakukan aja kayak penjahat ini. Mau mati Tuhan ingat ini. Bukan seperti itu. Tapi salib dulu, betul juga kata Dini. Kalau mau salib dulu kata Dini. Kalau mau kayak penjahat itu. Iya Din. Betul. Dia belum pernah ke gereja. Peristiwa ini apa? Ini menunjukkan kasih agape tanpa syarat. Saya hanya menunjukkan betapa besar kasih Allah. Bahwa kasih itu tanpa syarat. Ya. Gak ada syaratnya. Hanya just believe, dia katakan. Peristiwa ini menunjukkan kasih Tuhan yang tanpa syarat. Gambaran hati Tuhan yang begitu besar. Gambaran hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita mengerti bahwa ini adalah gambaran kebesaran hati Tuhan. Bapak Ibu,
kesucian hati Yesus sebagai perantara kita semua untuk diperdamaikan dengan Bapa, dan pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Bapa oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan itulah sebabnya dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Amin. Jadi saudara perhatikan, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak masuk akal, kasih yang disebut dengan kasih yang gila, yang dia lakukan tanpa harus ada keuntungan di dalamnya. Ingat, hal ini jangan hanya kita taruh pada Yesus. Oh udah, itu ya kasih Yesus. Yesus dia Tuhan, bisa kok. Ingat baik-baik. Tuhan ada dalam diri kita. Makanya ini gereja jarang mengajarkan pada umumnya. Orang hanya mengatakan bahwa itu karena dia Tuhan, dia bisa melakukannya. Karena gereja tidak mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak menekankan, tidak menegaskan bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Kalau dalam gereja ini kan kita belajar bahwa Christ in you, Kristus ada dalam diri kamu. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu juga dalam diri saudara dan saya. Bahkan dalam Yohanes 12 ayat 14. Yohanes 12 ayat 14, coba. Saya tutup dengan ayat ini. Semoga saya tidak terbalik. Yohanes 14 ayat 12. Nah, ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga, yuk baca sama-sama, 1, 2, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ingat, kalau kita percaya pada Yesus, kita melakukan pekerjaan Yesus. Dia mengasihi, dia menyembuhkan, bahkan dia mati pun kita alami. Kita tidak harus mati seperti dia mati berkorban, karena kalau kita mau mati berkorban di salib kayak Yesus, tidak layak kita mati seperti dia. Tapi pengorbanan yang kita peroleh dalam diri kita, dikucilkan, dihina, didiskreditkan, tidak dianggap karena berbeda, diskriminasi, itu pengorbanan yang kita alami. Maka firman Tuhan mengatakan, jikalau you believe, kau percaya kepada dia, kita akan melakukannya. Jikalau dia mengasihi tanpa syarat, kita juga bisa mengasihi tanpa syarat. Kok nggak ada yang amin? Amin? Jikalau kita bisa mengasihi seperti dia mengasihi dengan agape, kita juga bisa mengasihi seperti dia, penuh dengan kasih agape. Amin? Tuhan Yesus memberkati.